dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan atau akan membahas tentang perkembangan dewasa media. Di kelompok 7 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Fauzia Islamiyati, yang kedua, Ahmad Matin, yang ketiga, Inti Azkia, dan yang terakhir, Siti Rahmawati. Usia perkembangan dewasa media. Menurut Hurlock, masa dewasa media dimulai pada umur 40 tahun sampai 60 tahun, di saat perubahan fisik dan psikologis berkurang dan juga kemampuan reproduktif. Karakteristik usia media ada 10 poin. Yang pertama, usia yang sangat ditakuti. Yang kedua, merupakan masa transisi. Yang ketiga, usia media adalah masa stres. Yang keempat, usia yang berbahaya. Yang kelima, usia canggung. Yang keenam, merupakan masa evaluasi. Yang ketujuh, dievaluasi dengan standar ganda. Yang kedelapan, merupakan masa sepi. Yang kesembilan, masa berprestasi. Dan yang terakhir merupakan masa jenuh. Ciri-ciri perkembangan dewasa media dari aspek kognitif, bahasa, fisik, motorik, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan kognitif. Pada tahap ini, perkembangan dewasa media sudah mencapai titik akhir atau puncaknya. Orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal. Orang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah langsung memasuki masalahnya. Ia mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat akibat langsung dari usaha-usahanya. Selanjutnya, mampu menyadari keterbatasan baik pada fisik, kognitif, dan lingkungannya. Dan yang terakhir, orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkan terlebih dahulu secara teoritis. Perkembangan bahasa. Keterampilan bahasa pada usia media lebih sopan, bijaksana, logis, dan lebih dewasa mengikuti sesuai dengan umurnya dan wawasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzia Islamiyati. C. Perkembangan fisik motorik. Yang pertama, ada kesehatan menjadi persoalan utama karena perubahan fisik. Yang kedua, daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 40 sampai 59 tahun. Yang ketiga, aliran darah ke mata berkurang. Yang selanjutnya, stabilitas emosi dan kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan. Yang selanjutnya, gangguan kesehatan utama adalah penyakit kardiovaskuler. Yang selanjutnya, wanita mengalami menopause. Dan yang terakhir, pria mengalami penurunan tingkat testosteron. C. Perkembangan emosi. Menurut Erikson, pada masa ini individu diharapkan ada atas dua hal, generativity versus stagnasi. Mencakup rencana orang dewasa atas apa yang mereka harap guna membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna melalui generativitas atau bangkit. Sebaliknya, stagnasi atau mandek yaitu ketika individu tidak melakukan apa-apa untuk generasi berikutnya, memberikan asuhan, bimbingan pada anak-anak. Individu generatif adalah seseorang yang mempelajari keahlian, mengembangkan warisan diri yang positif dan membimbing orang yang lebih muda, jadi stabilitas emosi masih seimbang dan terkontrol. D. Perkembangan sosial.
Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial pada masa ini ada antara lain: 1. Masa dewasa madya merupakan periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia. 2. Masa dewasa madya merupakan masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. 3. Masa dewasa madya adalah masa berprestasi. Menurut Erikson, selama usia madya ini orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya, mereka berhenti stagnasi. Pada masa dewasa ini, madya ini perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Perkembangan moral. Sangat menghargai adaptasi istiadat dan daya tarik ke arah religi mulai terlihat apalagi di usia madya akhir. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Indri Azkia. Menurut Hafighurst, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tapi sebaliknya, apabila mereka gagal, mereka akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. 3. Tugas perkembangan dewasa madya. Untuk yang pertama yaitu penyesuaian sosial, untuk yang kedua yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan fisiologis, untuk yang ketiga yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan mental, untuk yang keempat yaitu penyesuaian diri terhadap minat yang berubah, untuk yang kelima yaitu berhubungan dengan kehidupan keluarga, untuk yang keenam yaitu penyesuaian jabatan atau pekerjaan. 4. Masalah perkembangan. Berbagai fenomena yang mengenai perkembangan dewasa madya yang mempengaruhi kualitas hidup, salah satunya perubahan penurunan perkembangan fisik diantaranya. Yang pertama yaitu pada penglihatan ketika melemahnya otot mata dan hilangnya kemampuan lensa untuk menyesuaikan dengan objek-objek dalam berbagai jarak. Sebuah kondisi yang lebih dikenal presbiopia atau mata tua. Untuk selanjutnya yaitu melemahnya tulang yang tidak bisa menopang banyak beban dan peluang terjadinya kropos tulang sangat besar yang menimbulkan gangguan tulang kropos atau osteoporosis. Untuk yang terakhir yaitu timbulnya masalah pada persendian yang mengakibatkan sendi individu menjadi kaku dan lebih sulit digerakkan, serta kulit mulai keriput, longgar, dan terasa kering. Untuk yang selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Siti Rahmawati. Kemudian yang kelima, ada tahapan perkembangan dewasa madya dari sisi Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, seseorang mengalami kecerahan batin dan memperoleh futuh, yaitu keterbukaan hal-hal yang spiritual, atau kematangan spiritualitas. Contoh dalam kematangan spiritualitas pada umur 40 tahun ini adalah Rasulullah. Beliau diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Beliau memaksimalkan potensi hati, akal, dan kalbunya untuk dekat dengan Allah sekaligus bagaimana memahami kondisi masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, dapat memahami realitas. Hati, kalbu, dan akal pikirannya dapat memahami realitas. Ketika seseorang telah mencapai tahap ini, ia mulai sadar bahwa kesolihan terbaik bukan hanya dinikmati untuk diri sendiri, tetapi oleh orang lain juga. Salah satu ciri fase futuh yaitu semakin kokoh kekuatan untuk bertindak amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, secara keseluruhan, kemampuan manusia berada pada tingkat tinggi untuk teraktualisasi. Pada tahap ini, dewasa madya semakin matang dalam kemampuan berpikir, kognitif, dan emosi. Ia lebih bijaksana dengan pengetahuan yang dimilikinya.
Al-Ghazali menyebut fase ini sebagai fase aulia wa anbiya, di mana seseorang dituntut berperilaku seperti kekasih dan Nabi Allah. Usia 40 tahun dianggap sebagai tahap di mana kemampuan fisik dan intelektual mencapai kematangan. Dalam Al-Quran, tahap ini dinyatakan sebagai periode pencapaian kekuatan penuh. Dalam syair kalisik Arab dinyatakan bahwa pada tahap ini pentingnya mendapat kemegahan atau kemuliaan. Jika kamu tak meraih kemuliaan di hari-hari mudamu, tiadakan mulia hidupmu sampai tua. Itulah bagian yang paling berharga dalam usiamu. Rebutlah peluang itu, jangan biarkan berlalu dengan sia-sia. Selain itu, dalam hadis juga dinyatakan, rebutlah 5 peluang sebelum terjadi 5 peristiwa. Masa mudamu sebelum tiba masa tuamu, masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, masa lapangmu sebelum tiba masa sibukmu, masa kayamu sebelum tiba masa papamu, dan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu. Hadis riwayat Al-Hakim Baihaqi, Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Mubarak. Jadi kesimpulannya, masa dewasa madya dimulai pada umur 40 sampai sekitar 60 tahun. Pada tahap ini perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir atau puncaknya, di mana perubahan fisik dan psikologis yang disertai kurangnya kemampuan reproduktif. Contohnya melemahnya otot mata, hilangnya kemampuan lensa, melemahnya tulang, timbulnya masalah pada persendian. Oleh karena itu, pada usia madya harus lebih menjaga kesehatannya dengan cara berolahraga, menjaga pola makan dan pola hidup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kebenaran hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya Pak, nama saya Indra Cia Ramawati dari kampus Universitas Islam Bandung. Tujuan saya mewawancara Bapak untuk memenuhi tugas psikologi tentang perkembangan dewasa madya. Di mana perkembangan dewasa madya ini yang harus diwawancara adalah orang yang berusia 40 tahun ke atas. Nah, jadi untuk saat ini boleh Bapak memperkenalkan nama Bapak terlebih dahulu, nama, umur, sama masa hidup Bapak. Aduh, masa hidupnya apa ya? Nama saya Budi Kuswoyo, umur 43 tahun. Masa hidupnya ya jalani aja lah apa adanya. Ya baik Bapak, terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua, yaitu kesibukan apa yang Bapak lakukan pada saat ini? Ya kesibukan parkiran. Ya, Selain ini apa lagi? selain parkiran, kalau itu Limas, anggota Limas di RW 05. Udah. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang dialami Bapak pada saat memasuki umur 40 tahun ke atas? Pak? Perubahan apa ya? Mengenai fisik atau perubahan apa? Ya baik dari secara fisik atau dari segi bahasa. Kalau bahasa mah nggak ada yang berubah. Kalau bahasa, cuman kalau dari fisik ya memang agak berkurang lah, beda sama waktu umur 30 tahun. Boleh disebutkan salah satunya Pak yang lebih terasa gitu perubahannya? Yang lebih terasa mungkin lebih cepat capek. Lebih cepat capek yang terasa. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, dampak dari perubahannya apa yang Bapak rasakan? Ya paling dampak perubahannya itu kalau lebih cepat capek ya pengennya istirahat aja. Berarti ya Bapak, terima kasih atas waktunya.